Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahabat Michael Kacaribu dengan NIM 210306025 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas Peternakan A, dengan dosen pengampu Ibu Tati Widyadasari SPT MP. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari Ibu Tati Widyadasari SPT MP. Yang pertama itu pertanyaan tentang mineral. Nah, yang pertama itu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Nah, mineral adalah suatu benda padat homogen yang terdapat di alam. Nah, itu terbentuk secara anorganik, berarti mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu dan mempunyai atom yang tersusun secara teratur. Secara umum, itu mineral itu berfungsi sebagai bentuk kerangka tubuh, berarti komponen senyawa organik itu yaitu lipid dan protein dalam jaringan lunak, misalnya otot dan pembuluh darah, berarti mengontrol tekanan osmotik dalam cairan tubuh, berarti mengatur keseimbangan asam basa, dan berperan sebagai katalis dalam sistem enzim dan hormon. Nah, mineral itu dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sedikit, namun sangat penting dalam proses fisiologi dan pertumbuhan ternak. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada proses metabolisme. Misalnya, laju pertumbuhan ternak yang berkurang, berarti ada daya tahan produksi di bawah tingkat optimum, dan daya tahan terhadap penyakit menurun. Selain itu, juga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral. Yang pertanyaan kedua itu, jelaskan fungsi mineral makro dan mineral mikro pada tubuh ternak. Nah, jawabannya itu berdasarkan jumlahnya, itu mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Di mana mineral makro itu merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sedikit lebih banyak ketimbang mineral mikro. Untuk mineral makro itu terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda. Secara garis besar, fungsi mineral makro sebagai pembentukan tulang dan gigi, berarti sebagai keseimbangan asam basa, membantu metabolisme dan pengaturan komunikasi kimiawi di otak. Nah, contoh dari mineral makro itu yaitu ada kalsium fosfor, berarti ada kalium, natrium, klor, sulfur, dan magnesium. Sedangkan mineral mikro yang diperlukan itu lebih sedikit ketimbang mineral makro, memiliki fungsi sebagai komponen dan aktivator enzim. Berarti ada fungsi lainnya itu ada penyembuhan luka, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim, dan hormon. Juga sebagai sintesis protein, mikroba, otot-otot, dan asam lemak. Nah, contoh dari mineral mikro yaitu zat besi, seng, tembaga, mangan, yodium, kobalt, molybdenum, dan selenium. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan vitamin, yaitu yang pertama itu jelaskan pengertian vitamin. Nah, vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, berarti ada pertumbuhan dan reproduksi. Nah, zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah sedikit. Berarti yang pertanyaan kedua itu jelaskan sifat umum vitamin. Nah, vitamin itu terbagi dalam dua kelompok besar, yakni di dalam vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, vitamin yang larut pada lemak yaitu ada vitamin A, D, E, K atau vitamin A, D yang kita ketahui, dan vitamin larut pada air itu ada vitamin B dan C. Untuk vitamin yang larut dalam lemak memiliki sifat umum antara lain terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berarti mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di semua jaringan, berarti menyusun struktur jaringan yang kurang stabil, berarti dikeluarkan melalui feses dan diserap bersama lemak. Nah, sedangkan untuk vitamin yang larut pada air itu memiliki sifat umum, yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Tidak ada dalam bentuk provitamin dia. Terdapat di semua jaringan, diserap dengan proses difusi sebagai prekursor enzim dan dikeluarkan melalui urin. Nah, pertanyaan ketiga itu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsi pada tubuh ternak. Nah, yang pertama itu ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang paling penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Lalu ada thiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan aketoglutarat dehidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2 yang dimana itu memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor kofaktor.
Baru itu ada selanjutnya itu ada niacin atau vitamin B3, di mana itu berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Nah, selanjutnya itu asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya itu ada piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam menggunakan asam lemak. Baru itu ada biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Baru itu ada folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Selanjutnya ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, di mana itu berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal dan berperan dalam pembentukan tulang. Nah, selanjutnya itu ada vitamin E yang berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Baru itu ada vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam mati. Terakhir dari vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, ada baru itu dikatekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, dan dalam ada lagi fungsinya itu pembentukan asam empedu dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang uji coba kandungan vitamin C pada beberapa larutan dari salah satu contoh pakan ternak dan beberapa buah-buahan. Untuk menguji kandungan larutan vitamin C menggunakan iodin. Adapun alat dan bahannya itu pertama yaitu dari rumput raja, baru ada rumput teki, baru ada apel, baru ada jeruk, dan yang terakhir ada buah beri. Dan alat dan bahannya itu ada iodin, kandungan iodinnya ini ada 1%, baru itu ada tutup botol untuk mengukur banyaknya iodin, baru itu ada air putih untuk melarutkan kandungan-kandungan pada bahan, dan ada juga sendok untuk mengaduk bahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu fungsi vitamin C pada ternak. Salah satu contoh dari ternak ayam itu fungsinya itu untuk mengurangi cekaman panas pada ternak ayam, dan pada sapi itu ada beberapa pada tahap umur tertentu itu vitamin C berbeda-beda fungsinya. Tetapi pada umumnya itu fungsi vitamin C pada sapi itu pertama mengurangi stres, baru itu menyembuhkan pasca sakit, baru itu untuk respon imun tubuh dari sapi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melarutkan beberapa bahan ini, tetapi sebelum itu saya akan menaruh iodin ke air putih terlebih dahulu menggunakan tutup botol. Ukurannya setengah tutup botol. Nah, selanjutnya itu kita akan menaruhkan bahan-bahan sampel ke dalam larutan iodin. Ini tadi rumput raja, kita larutkan. Ini tadi ada rumput teki, kita larutkan. Ini tadi ada apel, kita larutkan. Ini ada jeruk, kita larutkan. Dan ini ada buah beri, kita larutkan. Nah, setelah itu kita aduk dan kita lihat reaksinya. Nah, dari sini kita dapat melihat dari beberapa sampel mana kandungan vitamin C yang paling tinggi. Kita lihat indikator dari tingkat kejernihan air. Apabila air semakin jernih, maka kadar vitamin C semakin tinggi. Nah, ini tadi pada rumput raja, keadaan air ini sedikit jernih, tidak sekeruh dari pertama kali taruh air betadin. Dan ini ada rumput teki sama dengan rumput raja tadi, tapi ini lebih keruh, masih ada kandungan iodina. Ini pada apel jernih, ini pada jeruk juga jernih,
Ini pada beri, mungkin karena buah beri ini warnanya lebih pekat ya. Jadi warnanya sudah mengikuti warna buah beri. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kandungan vitamin C yang lebih tinggi itu yang pertama itu dari apel, karena tingkat kejernihan airnya lebih jernih pada apel, berarti pada jeruk. Selanjutnya itu pada rumput raja, teman-teman. Berarti ada rumput teki. Dan terakhir ada di buah beri. Nah, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.